Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Yang udah mampir channel YouTube aku, makasih banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Gimana nih kabarnya sih teman-teman? Komen dong di bawah keadaan teman-teman itu seperti apa. Nah, aku tuh lagi budgeting di luar karena memang aku lupa tag video di rumah, sedangkan timing untuk di minggu ini itu aku belum ada stok video ya teman-teman ya. Jadi ya udah sambil duduk di luar kerja sambil aku ngerekord juga. Nah tuh duduk di luar tuh sambil kerja, suami aku kerja, aku juga kerja ngedit video, gitu-gitulah pokoknya teman-teman ya. Nah di sini aku nulis dulu budgeting untuk di bulan September ke depan ya. Untuk evaluasi aku tuh belum karena posisinya di luar, jadi belum bisa evaluasi dulu bulanannya. Oke, balik lagi di sini. Nah di sini tuh maaf banget kalau videonya itu banyak kepotong-potong. Aku lupa ngerekodnya, udah aku jedain. Terus aku udah nulis tapi aku lupa ngerekam lagi gitu teman-teman. Jadi maaf banget kalau ada video yang tekat-cut gitu ya teman-teman ya. Nah untuk di bulan ini di budgeting September ini, nah ada beberapa yang diubah lagi karena memang ya kalau budgeting itu kan kita lihat track recordnya itu kayak mana, evaluasi kita itu seperti apa yang bisa kita kurangi, apa yang harus kita tambah, pokoknya kayak gitu-gitu teman-teman, dan apa yang bisa kita subsidi silang. Nah untuk budget di bulan September ke depan itu aku anggarkan sebanyak 9 juta ya teman-teman ya. Dan untuk kontrakan itu tetap aku selalu membagikan biaya wajib, saving, dan kebutuhan. 3 itu yang aku bagi setiap bulannya. Untuk biaya wajib itu ataupun kewajiban ada kontrakan itu sebanyak 2.550.000. Nah sebelumnya aku bilang dulu kalau posisinya aku ini tinggal di Jakarta dengan 3 orang anak, 1 anak yang udah sekolah ya teman-teman. Nah untuk arisan aku masih ada arisan itu sebulannya 750.000. Terus untuk parkir motor suami aku di kantor itu sebanyak 150.000. Nah untuk listrik itu sebanyak 400.000. Ada pulsa 150. Terus untuk SPP anakku 400.000. Total untuk biaya wajib ini ada 4.400.000. Kok SPP anakku nggak tetap setiap bulannya memang kayak gitu ya teman-teman ya. Dilihat dari, karena ini bukan cuma SPP doang, ada uang kegiatan, kemudian ada uang kas dan lainnya. Nanti kadang ini nggak cukup pas waktu uang kegiatan karena kita nggak tahu ya kegiatan setiap bulan itu gimana gitu. Seperti bulan ini baru dapat WA ada biaya tambahan untuk maulid, jadi ya kita ambilnya itu dari uang yang udah kita tabung gitu teman-teman, dari dana darurat. Nah untuk saving itu sendiri aku bagi bulan ini cuma 2 aja. Itu ada pendidikan, dana darurat. Nah pendidikan ini nanti aku bagi 2 lagi dengan Fatih dan Sofia. Kalau Khalid aku nggak saving dulu untuk biaya pendidikan. Next ke depan insya Allah kalau ada uang rezekinya kita akan bakalan bikin saving lagi untuk pendidikannya si Khalid. Karena memang dia kan tiap semester kan ada uang daftar ulang ya. Nah tapi ini karena kami planningnya pindah ke Aceh juga, nggak tahu deh ntar dia bakalan sekolah di swasta ataupun di sekolah negeri. Karena kalau insya Allah sekolah negeri di Aceh itu bagus-bagus, di Jakarta juga bagus-bagus, tapi ya kayak itu teman-teman. Karena kan untuk masuk sekolah negeri itu di Jakarta ada yang namanya jarak deket, terus umur juga. Karena pas waktu anakku masuk SD umur dia 6 tahun. Dan yang diutamakan itu yang mereka yang umurnya sudah 7 tahun gitu. Anakku baru umur 6 tahun. Makanya aku kemarin tuh ya udahlah masuk swasta aja gitu. Dan memang kita lihat recek lagi yang dekat-dekat SD seperti di sini tuh seperti apa. Nah untuk kebutuhan itu aku juga ada bagian yang aku kurangi juga dari sebelumnya, dan ada yang aku tambah. Jadi pokoknya aku lihat dulu gitu teman-teman. Seperti belanja bulanan kemarin itu kan aku cuma anggarkan berapa ya, 400.000 kalau nggak salah aku. Untuk di bulan ini tuh aku tambah karena harus beli beras. Aku baru shock teman-teman.
Teman-teman gimana? Show nggak sih lihat harga beras sekarang? Masya Allah ya, harga beras 5 kilo itu hampir 100.000. Apa ya, pas 100.000 gitu. Aku belum beli beras sih, tapi aku lihat di internet gitu teman-teman ya. Aku lihat di Instagram, orang pada ngeluh harga beras udah naik lagi. Ya Allah, luar biasa inflasi kita ya teman-teman ya. Semoga Allah cukupkan rezeki kita untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ya teman-teman ya. Karena memang gaji kita tuh bukan apa aku aja ya gitu ya, gaji tuh nggak naik, walaupun naik itu sedikit, sedangkan inflasi itu besar-besaran teman-teman. Dulu itu 5 kilo 2019 aku kalau nggak salah itu masih sekitar 50.000 lah ya, tapi kalau sekarang beras semua itu aku cek di Shopee kemarin itu 100.000 teman-teman. Shock sih, shock. Itu juga semua yang hijau itu teman-teman, bukan yang merah. Kalau yang merah itu 100 lebihan, 120 atau 100 berapa gitu aku lupa. Itu luar biasa. Pokoknya kita tuh memang harus ditekan gimana cara harus hemat gitu teman-teman ya. Harus bisa mencukupi kebutuhan dan mencari income tambahan lainnya. Semoga Allah selalu cukupkan rezeki kita ya teman-teman ya, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah teman-teman, bagiin dong cerita teman-teman ataupun tips and trik teman-teman sendiri dalam menghadapi keadaan yang sekarang ini gitu, harga barang makin naik, beras naik. Mungkin teman-teman ada tips trik teman-teman sendiri, komen aja biar teman-teman lain bisa baca dan sambil sharing-sharing juga ya kan. Nah untuk di sini aku tuh memang kurang fokus ya untuk bikin budgeting di sini, karena sambil jagain anak kan di luar, jadi ya itu kayak aku jedain kemudian baru aku rekam lagi. Itu tuh aku lupa, kadang ngekliknya itu aku lupa gitu Bu. Makanya udah tiba-tiba udah gini aja teman-teman ya. Nah di sini aku bagi 4, itu ada keterangannya, anggarannya itu berapa, kemudian aktualnya berapa, selisihnya itu berapa. Nah untuk belanja bulanan itu sebanyak 700.000, terus belanja mingguan 1.300.000, terus untuk buah itu 50.000, diapers 250, galon air itu 200, bensin ini sama aja seperti sebulan kemarin 3,5, gas itu 50.000, laundry aku adain di sini 100.000 karena banyak banget kain yang belum aku gosok nih teman-teman ya, Masya Allah. Kemudian ada jajan itu sebanyak 500.000, kemudian skincare 300.000. Kebutuhan suami aku itu ada 100. Kenapa skincare sini banyak? Karena memang udah pada habis ya. Sabun-sabunan juga udah habis, punya suami aku juga udah habis. Makanya di sini aku anggarkan sebanyak 300.000. Kemudian tuh dana darurat ataupun tak terduga nih sebanyak 150. Kemudian motor 50.000 dan kesehatan 50.000. Jadi total untuk kebutuhan itu sebanyak 4.150.000 teman-teman. Nah dari total keseluruhan ini itu sebanyak 8.750. Nah tadi kan anggarannya itu udah 9 juta ya. Ada sisa sebanyak 2,5 ya. Nah itu bakalan aku pegang jaga-jaga karena memang ini nggak cukup ya teman-teman ya. Ini nggak cukup. Dari anggaran ini pasti ada jantar kebutuhan anaknya. Aku bilang tadi, tiba-tiba kan anak aku ada acara maulid gitu, jadi harus sawer ya, kayak gitu teman-teman. Makanya ada uang jaga-jaga itu ntar menutupi yang tak terduga. Sebenarnya itu biaya tak terduga sih ya, cuma karena ini ada sisa tadi, ya udah itu untuk menutupi keuangan sekolah anak aku. Nah makasih banyak nih bagi teman-teman yang udah nonton di channel YouTube aku. Kalau kalian belum subscribe, please banget di subscribe teman-teman ya. Semoga aja YouTube aku ini ladang uang tambahan untuk aku agar aku bisa pulang ke Aceh segera. Kalau nggak sih aku juga pulang ke Aceh, insya Allah bulan depan itu aku planningnya pulang ke Aceh nih teman-teman, karena memang nggak kuat banget dengan income seperti ini. Kami bertahan di Jakarta itu nggak kuat. Mending kami di Aceh membangun usaha kami sendiri, lebih berkah dan bisa kerja bareng sama suami. Karena kami lagi bikin usaha yang mana bisa kami berdua tuh bisa menjadi partner gitu teman-teman, sambil jagain anak. Insya Allah kan lebih berkah ya. Dan kita juga sendiri yang bosnya yang nggak bisa. Ya memang sih kalau kita usaha sendiri itu nggak nentu ya kan. Mungkin bulan ini ada bagus ataupun
bulan depannya bagus, bulan ini enggak, kita kan nggak tentu. Sama juga kayak kita kerja sama orang juga, ya belum tentu kan kita bulan ini masih diperkerjakan. Bisa jadi tiba-tiba perusahaan kolaps, kitanya dipecat gitu teman-teman. Pokoknya apapun itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, sampai ketemu dulu di sini dengan videoku. Semoga videoku ini menghibur teman-teman yang ada di rumah. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Untuk bulan ini sih aku nggak bikin video belanja bulanan ya teman-teman ya, karena memang nggak ada belanja bulanan. Aku belinya yang di Indomaret kayak gitu kalau kurang, ataupun beli yang nggak beli sih karena masih ada stok kemarin. Paling beras kemarin aku beli itu di warung kayak gitu teman-teman, minyak goreng. Pokoknya aku nggak belanja bulanan karena memang ada stoknya di rumah juga masih, dan uangnya juga menipis. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.